tentu yang justru saya pribadi khawatirkan ke depan ini, karena new normal berarti belum normal sama sekali, maka yang perlu diperhatikan dengan sudah sampai mendekati 7 juta orang yang sekarang tidak berpenghasilan, itu by data, belum yang tidak terdata, itu mungkin bisa lebih banyak. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Pak Barata Dewa Sakti Perdana. Selamat malam Pak Barata, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas, alhamdulillah. Gimana nih Pak kabarnya pasca Lebaran, pandemi diikuti dengan beberapa musibah di Pekalongan yang saat ini sedang terjadi, yaitu rob. Perasaan yang saat ini sedang dirasakan seperti apa Pak Barata? Iya Mas Wahyu, saya cukup prihatin dengan kondisi Indonesia pada umumnya saat ini, dan terutama di tempat kita di Pekalongan yang sudah ada musibah pandemi, ditambah lagi ada kondisi yang tidak enak dari teman-teman kita, khususnya di pesisir pantai yang terkena kondisi rob. Untuk itu, saya sebagai praktisi keuangan keluarga ingin sekali bisa berbagi dengan teman-teman, khususnya mereka yang punya penghasilan tidak teratur, yang serabutan, dan juga seperti startup dan UMKM. Iya, betul. Ini ya Pak ya, artinya ini menjadi satu permasalahan tersendiri ya bagi orang-orang tertentu yang pada saat ini double-double nih, pandemi COVID-19, kemudian dilanjutkan dengan Lebaran kemarin, dilanjutkan dengan saat ini ada beberapa wilayah yang terdampak rob juga gitulah. Pak Barata ini sebagai praktisi keuangan keluarga dan sebagai pendamping bisnis UKM gitu ya Pak ya, sekaligus founder dan juga CEO dari Shafa Consulting. Itu gimana Pak memberikan gambaran ataupun advice kepada masyarakat kita yang saat ini sedang mengalami musibah ataupun permasalahan yang otomatis akan berpengaruh besar pada finansial mereka Pak? Mungkin ada sedikit tips dan triksnya dari Pak Barata. Baik Mas Wahyu, dalam kondisi seperti ini, baik ini kondisi pandemi sudah insya Allah sebentar lagi selesai dan masuk kepada situasi new normal, teman-teman atau masyarakat perlu memperhatikan bagaimana mengelola keuangan sehingga ketika nanti sudah kembali pada suasana yang normal, kita tidak lagi dipusingkan dengan beban-beban yang masa lalu. Ya, betul. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips yang teman-teman bisa praktekkan nanti. Yang pertama, teman-teman ini harus memastikan berapa sebetulnya hitung-hitungan kebutuhan pribadi atau keluarganya. Pokok ya? Pokok ya. Artinya kebutuhan primer ya Pak ya? Kebutuhan primer. Oke. Nah, di saat seperti ini, kita nggak mungkin akan berpikir mau beli mobil, atau kemudian kita mau beli baju yang terlalu banyak. Karena di dalam penelitian-penelitian sebelumnya ada beberapa kondisi teman-teman khususnya milenial itu suka sekali 2 atau 3 bulan ganti baju, maksudnya beli baju baru. Betul. Ini akan menjadi masalah ketika di kondisi sekarang penghasilan tidak menentu, apalagi teman-teman yang bukan pegawai, ketika kebiasaan ini tidak diatur atau dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu tadi yang pertama sekali harus dihitung dan dibuat daftar belanjaan yang dimaksud dengan kondisi primer apa, kondisi sekunder seperti apa, kebutuhan primer dan seterusnya. Itu penting ya Pak ya. Artinya gini, saya juga kategori orang yang termasuk terdampak nih Pak dengan bisnis saya ya. Itu
pada saat pertama kali pemerintah memberlakukan untuk lockdown ya, atau tidak ada aktivitas sama sekali dan semua tempat wisata ditutup, itu saya benar-benar merasakan bahwa saya pada saat itu menjadi seorang pengangguran. Karena praktis saya nggak ada kerjaan sama sekali, event, kemudian tour, itu nggak ada. Nah, ternyata saya nggak sendirian, Pak. Di luarnya ternyata banyak orang-orang yang terdampak COVID-19 dengan segala bidangnya, ya. Mungkin ada yang dirumahkan, di PHK bahkan, atau mereka bingung nih mau jualan, tapi nggak ada pembeli karena daya beli menurun. Nah, untuk bisa menyiasati agar mereka bisa survive, bisa bertahan, apalagi tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, itu tips paling sederhana yang bisa dilakukan apa kira-kira, Pak? Kalau untuk kondisi seperti itu, maka teman-teman sebaiknya mulai dari awal membuat daftar belanjaan dan bersama pasangan atau bersama keluarga menentukan mana dari daftar belanjaan ini yang termasuk keinginan atau yang termasuk kebutuhan. Skala prioritas ya? Skala prioritas. Nanti kemudian mana dikasih bintang, mana yang tidak. Oke. Nah, setelah itu biasanya menurut pengalaman saya, dari pembelanjaan yang selama ini dikeluarkan akan menghemat sekitar 30-40%. Jadi kalau sudah biasa belanja 3 juta sebulan, ini bisa menghemat 1-1,5 juta. Oh, lumayan ya. Nah, kalau misal nih, dalam kondisi tersebut, mereka punya hutang, Pak. Terus gimana? Karena kan bank tetap harus, kan, kita harus tetap store, harus bayar angsuran dan sebagainya. Sedangkan mungkin pendapatan kita berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu seperti apa nanti mekanismenya? Dari pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan kebijakan bahwa di masa-masa seperti ini melalui otoritas jasa keuangan itu kita yang memiliki hutang bisa mengajukan keringanan, baik pokoknya saja atau bunganya saja kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan. Nanti biasanya akan ada keringanan bisa sekitar 3 atau sampai 6 bulan. Oh gitu ya? Ya. Artinya tetap bisa dikomunikasikan gitu ya? Dan tidak harus hadir ke lembaga keuangannya, bisa dikirim email saja atau by phone, kemudian surat itu kita kirimkan. Oh gitu ya? Ya. Nah mungkin informasi ini mungkin banyak orang yang belum tahu, Pak ya? Iya. Tentang ini. Nah, oke deh. Hutang memang masalah yang rumit ketika memang kondisi seperti ini, benar-benar kita merasakan bahwa saat ini saya nggak punya hutang ya gitu. Soalnya buat makan aja kadang udah susah gitu, Pak ya. Nah, sebagai perencana keuangan nih Pak, idealnya ketika memang kayak kemarin sempat 3 bulan kita murni tidak ada kegiatan komersil gitu ya. Apakah perlu Pak kita sebagai manusia gitu ya yang tetap harus membeli kebutuhan pokok kita pada akhirnya memutuskan untuk beralih profesi. Misal saya nih, saya di bidang pariwisata. Saya nggak akan mungkin sepandai-pandai saya marketing, nggak akan mungkin dagangan jasa saya laku gitu ya. Cuma akhirnya saya memutuskan untuk banting setir. Saya jualan masker lah, saya jualan hand sanitizer lah, saya jualan apapun yang sekiranya itu memungkinkan saya jual. Nah, kondisi seperti ini menurut Pak Barata seperti apa, Pak? Ya, Mas Wahyu. Karena pada saat seperti sekarang, cash is the king. Karena cash itu adalah raja, maka teman-teman khususnya yang UMKM atau kondisi yang selama ini berubah secara drastis, maka apapun yang menjadi pemasukan itu bisa dilakukan. Nggak ada yang salah gitu ya, Pak? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Karena kan yang mau kita kejar adalah kebutuhan primer kita. Benar. Kalau kemudian nggak ada sekali pemasukan, kemudian malah menjadikan beban makin berat buat keluarga, terus nanti kita mau ngapain kalau nggak ada uang sama sekali? Gitu ya, Pak? Iya. Nah, apakah gini, dengan kondisi yang memang serba sulit, daya beli masyarakat berkurang, kemudian akhirnya kita masuk nih 3 bulan di masa pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan
bahwa saat ini nih Ya. itu masuk ke era new normal. Nah, apakah dengan era new normal ini saatnya kita bangkit, kemudian kita memulai aktivitas kita yang lama, atau tetap meneruskan tadi set job ya, ataupun alternatif dari penghasilan yang kita dapatkan itu, Pak? Kita bisa memperhatikan bagaimana respon pasar. Apakah misalnya seperti bisnis Mas Wahyu Ya, selama ini di bidang pariwisata. betul. Ketika ada kabar informasi dari pemerintah yang akan mulai membuka pariwisata, berarti itu suatu tanda bahwa bisnis itu mulai kembali. Tetapi tetap dalam koridor protokol kesehatan yang ditentukan. Oleh karena itu tetap tidak bisa sepenuhnya 100% kembali seperti dahulu. Ya. Oleh karena itu teman-teman ketika mau melanjutkan bisnis yang dulu Ya. atau justru kemudian kita memilih yang sudah kita jalani, ya bagi saya, saran saya kepada teman-teman, ketika cash flow itu tidak mengganggu, penghasilan itu tidak mengganggu cash flow kita, kebutuhan kita, dan pengeluaran kita, maka itulah yang kita pilih. Kalau tadi misalnya pemerintah mulai ada informasi beberapa tempat mulai dibuka dan itu bisa dianggap berpotensi menghasilkan cash, tentu silahkan untuk Mas Wahyu kembali ke Gitu ya. pariwisata. Oke, Pak. Kalau menurut Pak Barata nih, pesan ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini apa sih, Pak, secara finansial, Pak? Hikmah yang kita bisa petik dari kondisi sekarang secara keuangan. Yang pertama, baik itu keuangan pribadi maupun keuangan bisnis, adalah kita akan mendapatkan hikmah ilmu tentang bagaimana menyiapkan dana darurat. Nah, ini yang sering luput, Pak, ya. Dana darurat ya, saat kondisi seperti ini ternyata penting ya. Oke, yang lain selain dana darurat? Selain dana darurat, kita akan menjadi teringat bahwa pelajaran pada saat ini ternyata 92% menurut penelitian yang dilakukan di masa pandemi, orang-orang melakukan infak dan sedekah. Justru mereka mengeluarkan itu, Pak? Iya, justru meningkat 92% dibanding masa normal. Apa? Itu random atau segmen tertentu yang memang nggak terdampak atau seperti apa? Ternyata menurut penelitian itu bahwa masyarakat ini, khususnya Indonesia, karena sudah terbiasa tolong-menolong, ditambah kondisi yang merasa kebersamaannya makin meningkat, sehingga sedekahnya juga meningkat. Oh gitu ya. Karena setahu saya, Pak, pada saat pandemi kemarin ada beberapa bidang usaha yang meroket naik cepat, ya. Di sisi lain banyak juga yang jatuh, ya kan. Misal nih pada saat pandemi kemarin mereka yang jualan masker, kemudian jualan HS, ya, hand sanitizer, kemudian disinfektan, peralatan kesehatan, semua hampir bisa dikatakan naik, Pak. Profitnya, kemudian juga permintaannya juga banyak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang terdampak parah nih. Pengusaha besar seperti perusahaan-perusahaan yang saat ini ya berdiri gitu ya dan sudah punya nama itu justru jatuh di situ. Nah, berarti pada saat kondisi seperti ini ada apa ya, bisa dikatakan mereka yang tidak terdampak membantu yang terdampak. Atau seperti apa, atau itu implementasi dari infak atau sedekah itu tadi sendiri, Pak? Kalau kita perhatikan by data, kita mulai dinyatakan ada terpapar positif penyakit COVID-19 ini di bulan Maret awal. Ya, betul, Maret awal ya. Kita sudah menjalani ini sampai bulan Juni, berarti 3 bulan. 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, tercatat hari kemarin sore, dari juru bicara menyatakan ada 30.000 sekian. Kita bisa bandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, yang dalam kurun waktu yang sama itu sudah mencapai 1 juta lebih. Positif ya? Positif.
ada sebagian ulama yang memberikan pendapatnya bisa jadi karena tingginya sedekah yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap teman-teman yang terdampak itu menyebabkan penolak bala. Karena secara fakta datanya seperti itu. Entah memang kita itu kebal dari kondisi penyakit atau memang karena penyakitnya tidak hadir di sini, itu secara data memang seperti itu. Sehingga ada beberapa kesimpulan yang mengarah kepada sedekah sebagai penolak bala terbukti di masa pandemi saat ini, Pak ya. Dan kita juga bisa melihat solidaritas dari teman-teman ya meningkat sekali di situ ya, Pak ya. Dan mungkin tambahan kali ya, ketika memang pandemi kemarin kita belajar untuk bagaimana pola hidup sehat, pola hidup bersih, benar nggak? Kemudian bagaimana kita bisa memanage keuangan dengan baik. Berbicara mengenai manajemen keuangan nih Pak, dari pelajaran yang sudah kita dapatkan kemarin 3 bulan pendapatan berkurang, kemudian ini kita insya Allah pulih lagi nih di new normal ini, kita mulai bangkit lagi. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan Pak Barata nih selaku financial planner kepada teman-teman yang saat ini ingin bangkit Pak, itu seperti apa Pak spiritnya Pak? Jadi semangat yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman untuk bangkit, bahwa sebetulnya bisnis itu sebetulnya hanyalah permainan. Gitu ya? Iya. Karena Al-Quran menyampaikan yang namanya hidup di dunia itu hanya sendaguro saja. Nah, kalau sendaguro, bisnis pun hanya permainan. Permainan yang dimaksud adalah suatu saat kita akan menjadi suatu pemenang di dalam game itu. Maka dalam suatu bisnis kita menjadi omsetnya tinggi dan sebagainya. Tetapi ketika pada episode bisnis yang seperti pandemi jatuh tiba-tiba atau kondisi yang menyebabkan bisnis itu tidak berjalan dengan baik, berarti permainan itu lagi permainan yang kita hadapi sulit dan seterusnya. Jadi kalau kita menghadapi ini sebagai suatu permainan, maka hati ini tidak akan, bahasa orang Jawanya, kemerungsung. Udah jelas permainan, semua sudah diatur, rezekinya dan seterusnya, kita tinggal menjalankan saja. Nah, kalau sudah seperti itu, hati menjadi tenang dan melakukan bisnis, melakukan suatu strategi bisnis, itu juga akhirnya menjadi lebih fokus. Kalau difokus secara ilmiah, secara akademis, maka akan lebih mudah kita untuk bisa menata bisnis kita dengan baik. Dibandingkan kalau kita berpikir ini dan itu, nggak ada ujungnya, nggak ada datanya, dan tidak punya pegangan. Oh gitu ya. Berpengaruh Pak ya, secara implementasi penerapan bisnisnya itu sendiri Pak ya? Karena kalau dari sisi kesehatan, saya mendapatkan penelitian dari di Inggris sana, bahwa ada suatu tempat di laborat yang kemudian diujilah sekian puluh laki-laki dan perempuan yang diberikan suatu virus flu ringan, tanpa dikasih tahu bahwa ini Anda akan diberi virus flu ringan atau diberi virus yang agak berat. Karena tidak diberitahu isi dari virus yang akan diuji cobakan ke mereka, ternyata hasil penelitian menunjukkan mereka yang merasa optimis dan merasa yakin bahwa semua akan baik-baik saja, hasilnya mereka hanya mengalami gejala-gejala flu yang ringan, tetapi kemudian langsung segera pulih. Bandingkan dengan mereka yang banyak kepikiran, kemudian khawatir dan seterusnya, ternyata itu menurunkan imunitas tubuhnya dan menyebabkan keluhan yang didapatkan lebih berat dibandingkan mereka yang merasa optimis. Nah, artinya dari sisi itu, kalau kita analogikan kepada kondisi bisnis, maka sepanjang kita selalu optimis dan kita selalu belajar tentang ilmu bisnis, tentang ilmu hutang, tentang ilmu keuangan, manajemen dan seterusnya, insya Allah itu akan membuat
keuangan kita, membuat bisnis kita lebih terjaga dari sisi resiko yang akan didapatkan di kemudian hari yang kita sekarang nggak tahu. Betul, nangkep sih. Jadi lebih safety lah ya, lebih aman di situ ya Pak. Iya. Pak, menurut data nih yang saya sempat baca di beberapa artikel, itu salah satu hal yang perlu diketahui pada saat pandemi itu ternyata banyak Pak jumlah orang miskin di Indonesia. Ya. Itu seperti apa Pak gambaran Pak Barata? Jumlah orang miskin yang meningkat Ya. di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui sampai bulan Mei kemarin, kalau saya tidak salah baca, itu sudah hampir 7 juta yang di PHK. Pekerjaan di PHK ya? Iya, artinya PHK itu bukan berarti selalu perusahaannya mengeluarkan surat pemberhentian, tetapi memang berhenti bekerja karena banyak hal. Ya. Nah, jumlah yang sebesar itu menyebabkan penghasilannya pun akan berhenti. Berhenti, betul. Nah, kalau berhenti otomatis tingkat kenaikan dari teman-teman yang mengalami garis di bawah standar itu menjadi meningkat. Okay. Nah, oleh karena itu teman-teman tadi, selain kita tadi sudah menghitung dan menyiapkan daftar belanja sesuai kebutuhan, maka teman-teman juga harus mulai memikirkan bagaimana menghasilkan uang selain dari pekerjaan yang biasa kita lakukan. Seperti yang Mas Wahyu pernah sampaikan, kalau sudah pariwisatanya lagi berhenti, maka kita harus berpikir dari bisnis apapun itu, jualan masker dan sebagainya, selama itu dibutuhkan pasar dan menghasilkan cash, itu bisa kita lakukan. Jadi berikutnya, selain itu, maka teman-teman bisa mencari kebiasaan baru yang murah. Contoh, kalau bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak-anak kecil, itu anak-anak sekarang kan banyak dilaporkan mengalami kebosanan yang luar biasa di rumah. Betul. Maka orang tua di sini harus berperan aktif untuk membuat anak-anak yang biasanya misal diajak kalau di Pekalongan sini ke wahana, ke mall yang ada tempat permainannya udah modern. Atau kalau anak-anak di desa biasa bawa ke pasar malam gitu. Ada undar dan seterusnya. Orkes. Kan hiburannya itu tapi sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Hilang sama sekali. Oleh karena itu, kebiasaan baru yang murah dalam hal ini contohnya, teman-teman para orang tua muda bisa surfing di Yahoo atau di Google atau di YouTube tentang bagaimana menciptakan permainan-permainan baru yang murah. Contoh, di rumah biasanya kan masih ada beberapa dus-dus bekas. Nah, dus-dus bekas itu kalau kita bisa tonton di YouTube, ada salah satu cara yang dipakai untuk bikin permainan berupa tempat parkir mobil kecil-kecil. Oh ya. Atau misalnya bikin rumah-rumahan gitu ya. Oke. Itu kalau orang finansial ini ya, sedetail itu memikirkan hal ini ya Pak. Sampai permainan pun juga dipikirkan ya, karena mungkin secara persentase itu juga mengurangi cost ini Pak ya, entertain ya. Betul ya? Kalau kita beli mainan di benar, masa berapa banyak? Iya, betul. Dan ini sebagai satu pelajaran juga ya. Di pandemi kemarin bagaimana cara menyiasati entertain, hiburan, tapi dengan budget yang murah ya, atau bahkan tidak ada pengeluaran sama sekali di situ. Iya. Oke, Pak, ini yang jadi pertanyaan besar nih Pak, untuk mereka yang saat ini memulai lagi nih usahanya, otomatis kan berat Pak ya. Iya. Dengan kondisi seperti ini, beberapa kemungkinan yang pertama daya beli orang mungkin nggak seperti dulu. Ya. Orang akan lebih hemat saat ini menyimpan uangnya untuk jaga-jaga. Kita mau jual apapun produk kita, mereka juga akan berpikir untuk membeli atau tidak, seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau semisal
daya beli orang menurun. Mm-mm. Di sisi lain kita berpenghasilan sebagai penjual, entah itu produk makanan atau yang lainnya. Itu kira-kira hal yang memang perlu disiasati agar pendapatan kita tetap sama atau bahkan lebih ya. Kemudian tetap kebutuhan pribadi juga terjaga. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengatur itu, Pak? Baik, untuk bisa melakukan itu, maka teman-teman secara keuangan bisa memulai mengalokasikan antara 10-30% kalau bisa dari penghasilan, itulah yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan. 10-15%. Iya, jadi kalau untuk bisnis berarti 30% dari keuntungan itu yang akan bisa digunakan untuk biaya produksi. Nah, 10%-nya digunakan untuk menambah alokasi dana cadangan usaha. Karena meskipun ini new normal, tetapi kita nggak tahu apakah ke depan akan menjadi baik sama sekali atau ada hal-hal yang tertunda lagi. Sehingga jangan sampai ketika kita sudah dapat pelajaran banyak di masa pandemi kemarin, kita lupa ada alokasi untuk dana cadangan usaha, dana alokasi untuk nambah modal bisnis, dan juga untuk kebutuhan produksi kita. Jangan sampai ketika kita dapat bayaran, maka itulah yang akan kita pakai untuk kebutuhan. Sedangkan yang untuk modalnya, kemudian untuk biaya produksinya, kemudian untuk alokasi dana cadangannya, nggak disentuh seperti zaman kemarin. Oke. Artinya memang semua tetap ada solusi, Pak ya? Selalu ada solusi, insya Allah. Mereka yang mau memulai usaha baru atau mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk bisnis baru karena di PHK gitu ya, atau memang mereka yang harus melanjutkan kehidupannya dengan aktivitas yang kembali normal. Oke, itu untuk keluarga, Pak. Nah, menurut Pak Barata nih, kemarin Indonesia, ya negara kita sudah memberikan anggaran sekian triliun, kurang lebih kalau nggak salah 5.000 sekian triliun untuk pandemi ini, Pak. Nah, ini Pak Barata boleh jawab kok nggak, bebas ya. Kira-kira Pak, kondisi keuangan negara saat ini gimana sih, Pak? Aman nggak sih, Pak? Boleh nggak? Kita ini ya artinya memikirkan negara nggak apa-apa ya? Boleh dong. Boleh ya? Warga negara yang baik. Iya, betul. Aman nggak sih negara kita dengan kondisi keuangan yang kemarin sempat jor-joran ya untuk subsidi ini? Iya. Kalau dari sisi orang yang optimis dan juga by data, kita dapat laporan terkini beberapa hari yang lalu atau hari ini dan hari kemarin bahwa dolar mencapai angka di bawah 14.000. Iya, 13.000 sekian ya. Itu artinya kepercayaan pasar terhadap rupiah meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena ternyata keuangan negara kita atau perekonomian negara Indonesia secara umum tidak banyak terdampak dibandingkan dengan negara-negara lain. Oh gitu. By data, kita masih di angka antara 2-3% pertumbuhan ekonominya. Oh, masih bagus ya di kondisi seperti ini ya? Kondisi sekarang. Kalau saya nggak salah lihat 2-3%. Padahal China saja yang biasanya 7-8%, itu sempat kemarin 3 bulan setelah terjadi pandemi sekitar -1%. Oh gitu ya? Ya. -1%. Cina itu ya? Iya. Yang biasanya selalu di atas ya. Artinya gini, apa ya, maksud saya, ya mungkin ini bukan kapasitas kita Pak ya untuk memikirkan negara. Cuma saya penasaran aja sih. Saya membayangkan nih, kita kan negara kan hutang udah banyak nih, sekian triliun di negara lain gitu. Kemudian ditambah ini, anggaran juga nggak main-main ya, 5.000 triliun gitu ya. Kemudian kita juga negara masih punya planning ke depan,
mau pindah ibu kota lah, mau membangun infrastruktur lah, dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya kan mungkin skala prioritas itu bisa jadi nggak dijalankan atau nggak dilanjutkan ya. Kemudian bertahan dengan kondisi keuangan yang apa adanya gitu ya. Subsidi juga otomatis dinaikkan karena sekarang tadi dampak ekonomi juga semakin meluas. Kemudian pendapatan per kapita masing-masing daerah juga otomatis menurun karena beberapa tempat usaha juga terdampak gitu ya. Akhirnya kan negara pemasukan berkurang, kemudian pengeluarannya justru berlebih gitu. Nah, kondisi seperti ini apakah bisa juga berdampak bagi masyarakatnya, Pak? Ya, kalau berdampak tentu berdampak. Tapi saya termasuk yang berprasangka positif kepada manajemen yang dilakukan oleh kementerian, baik itu Kementerian Keuangan dan seterusnya, untuk mengelola keuangan negara dengan baik. Karena secara data sejauh ini tidak banyak berdampak. Ada dampak tapi tidak banyak seperti negara-negara lain yang sangat menukik gitu. Gitu ya. Tentu yang justru saya pribadi khawatirkan ke depan ini, karena new normal berarti belum normal sama sekali, maka yang perlu diperhatikan dengan sudah sampai mendekati 7 juta orang yang sekarang tidak berpenghasilan, itu by data, belum yang tidak berdata, itu mungkin bisa lebih banyak, itu ketahanan pangan nasional kita yang perlu kita perhatikan. Oh iya, kita nggak mikir sejauh itu ya. Kalau ketahanan kita menjadi rapuh, itu menjadi bahaya untuk nasional kita. Karena orang lapar. Dan sekarang impor dibatasi ya Pak ya? Gimana kita mau impor? Biasa kita impor misalnya ke Vietnam. Vietnam sendiri butuh untuk dirinya sendiri. Sehingga dia mengambil kebijakan untuk tidak ekspor dulu. Nah, kalau kita menunggu impor, sedangkan nggak ada negara yang mau impor ke kita, berarti kita harus menambah produksi kita. Nah, untuk itu perlu sinergi antara pemerintah, industri dan juga masyarakat untuk memikirkan dan melakukan beberapa tindakan sehingga ketahanan pangan nasional kita ini terjaga. Nah itu apa Pak? Mungkin ada eksperimen yang bisa diterapkan ataupun strategi-strategi khusus yang mungkin bisa diimplementasikan di masing-masing minimal daerah kita Pak ya? Skup terkecil ya. Skup daerah kita Pekalongan. Beras gitu atau kita menanam sendiri, beli sendiri atau seperti apa Pak? Gambarannya Pak? Beberapa pakar pangan itu sudah memberikan beberapa contoh dan juga saran bagi teman-teman pribadi di rumah. Jadi misalnya kita mau bikin hidroponik, itu sudah disiapkan, ada ember-ember kecil yang nanti bisa dipelajari di YouTube, bahwa itu bisa dilakukan sambil pembibitan lele, tapi juga bisa airnya untuk digunakan pembibit tanaman-tanaman hidroponik. Sayuran gitu. Sayuran gitu ya. Kalau dari sisi kebutuhan pokok seperti beras, yang perlu kita perhatikan selama ini sebetulnya permasalahan menurut data BPS yang menyebabkan petani itu harganya, kesejahteraannya tidak meningkat, tetapi justru harga komoditinya di tingkat retail mahal. Permasalahannya punya sudah berpuluh-puluh tahun dan belum ada solusinya adalah panjangnya distribusi pangan kita. Birokrasi ya. Jadi pasokan di pangannya itu sangat panjang. Alurnya maksudnya. Mulai dari petani, kemudian dibeli sama penebas, penebas kemudian dibeli tengkulak, tengkulak kemudian nanti dibeli pedagang besar, pedagang besar baru turun ke pedagang eceran, baru sampai ke konsumen. Kalau satu rantai pasok itu menaikkan harga 10%, maka sampai di konsumen 50% naiknya. Nah kalau 20, berarti jadi 100. Oh gitu ya, benar-benar. Makanya kalau Mas Wahyu perhatikan dan teman-teman perhatikan, sekarang ini banyak Pak Tani
yang usianya di bawah 45 hampir nggak ada kita temui di sawah. Kenapa? Karena para pemuda tidak berminat jadi petani. Iya, capek doang. Capek tapi nggak dapat apa-apa. Iya, bener. Dan kurang prestis ya, menurut milenial sekarang. Bayangkan kalau Iya. pemuda jadi petani, tapi dia gonta-ganti mobil, Mas. Nah, Pasti orang kepengen loh. iya pastilah. Ngapain kerja-kerja cari ke kelas UMR, tapi cuma gitu-gitu aja. Mendingan jadi petani, basah-basahan, kotor, tapi uangnya banyak hasil. Nah, itu ya. Oh, itu juga jadi pemikiran juga ya, Pak ya. Maksudnya memang di kondisi saat ini kita perlu menjaga pangan kita gitu ya. Sehingga ketahanan pangan tadi ya, sehingga kita tidak tergantung lagi ke negara lain, kemudian kita tetap bisa mandiri dengan potensi yang ada di sekitar kita, dan itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah, Pak ya. Kayak nanam tadi ya, yang Pak Barta sampaikan itu, bikin sayur, sekaligus lele atau ikan gurame atau apa ya. Ada nggak daerah di Indonesia yang sudah menerapkan itu, Pak? Yang bisa dijadikan sebagai role modelnya mungkin? Waktu itu Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, di periode kemarin, tahun 2018, itu sempat terkejut ada suatu RW di daerah Yogyakarta. Jogja ya. Itu sudah diterapkan satu RW setiap rumah ada budidaya sayurnya. Budidaya sayur. Sehingga kebutuhan sayurnya untuk bidang tertentu, untuk jenis tertentu nggak perlu beli di pasar lagi, karena di rumah udah ada. Oke. Dan ini menjadi percontohan nasional waktu itu yang dicanangkan oleh beliau Menteri Pertanian. Iya. Dan ini bisa diterapkan juga di ya. Apalagi dengan masa seperti ini ya, banyak aktivitas dilakukan di rumah daripada boring, ya mending bertanam gitu ya. Tanam. Menanam apa yang jadi. Dan nggak harus kita punya lahan luas. Iya. Dengan metode sekarang ada hidroponik, kemudian dengan polybag itu juga bisa gitu ya. Oke. Pak, saya kalau berbicara mengenai dampak COVID ini memang, satu kompleks ya, yang kedua memang pusing, Pak ya. Orang-orang seperti saya mungkin, alhamdulillah masih diberikan pemikiran-pemikiran terobosan-terobosan yang bisa mengantisipasi itu. Nah, saya membayangkan gini Pak, orang-orang yang mohon maaf nih secara SDM, kemudian secara pengalaman, secara skill, ya mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Akhirnya yang terjadi adalah keputusasaan. Nah, bagaimana kita nih sebagai orang-orang yang alhamdulillah diberikan kelebihan dalam hal itu bisa memotivasi mereka bahwa pandemi ini akan berakhir dan semua akan pulih normal seperti sedia kala. Hal sederhana apa sih Pak yang bisa memberikan motivasi untuk mereka ini, Pak? Tentu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman, yang pertama nggak perlu panik. Penting tuh ya. Ya. Karena kita mau melakukan apapun kalau panik akhirnya jadi nggak maksimal. Betul. Begitu juga yang kedua, kita harus mulai berpikir tentang langkah 2-3 langkah ke depan. Kalau teman-teman sudah mulai membiasakan berpikir 2-3 langkah ke depan, maka setiap langkahnya akan menjadi lebih hati-hati, dan sebelum melangkah sudah dipikir masak-masak, dan akhirnya ketika akan melangkah sudah siap dengan segala risiko. Karena orang sekarang ini banyak yang tadi seperti Mas Wahyu sampaikan, bingung atau takut, khawatir karena tadi belum berpikir 2-3 langkah ke depan harus melakukan apa. Nah, kalau sudah berpikir itu kita nggak tahu, maka kita harus cari sama orang yang punya ilmu di bidang itu. Kalau nggak ngerti tentang agama, cari ke ulama. Kalau nggak tahu tentang ilmu bisnis, cari ke pengusaha. Mentor bisnis ya. Mentor bisnis. Oke deh.
menarik sekali Pak apa yang sudah kita bahas Iya. pada hari ini, bahwa apapun kondisi yang terjadi memang kita butuh satu ini ya, menurut saya satu ketenangan bahwa segala sesuatu pasti ada solusi. Iya, insya Allah. Menarik sekali tadi yang sudah Pak Barta sampaikan, bahwa belajar dari pandemi dan COVID-19 ini kita harus bisa satu menyiapkan dana darurat, ya kan, untuk resiko-resiko ataupun sesuatu yang terjadi di depan sana kita nggak ngerti gitu. Kemudian jangan takut untuk sedekah, Ya. memberi, berbagi dengan sama. Kemudian ya menyisihkan sekian persen lah ya dari Iya. keuangan kita untuk orang lain, karena mungkin secara perhitungan matematika nggak akan ketemu Nggak gitu akan Pak ya. Tapi kalau secara nilai spiritual, value ya pasti Allah akan ganti lah, seperti itu. Yang terakhir yang saya dapat dari obrolan kita hari ini yaitu bagaimana cara kita untuk survive, karena yang akan bertahan adalah mereka yang bisa survive ya, yang bisa bertahan, kemampuan untuk bertahan. Bagaimana kreativitas kita diuji di situ, kita dengan apa yang kita punya dan bisa menghasilkan sesuatu, mulai ini ya, menggali potensi yang ada dalam diri. Oke, terima kasih sekali Pak Barata untuk Sama-sama. waktunya, untuk sharingnya di podcast kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Barata sampaikan bisa memberikan inspirasi Amin. untuk teman-teman di luar sana yang mendengarkan program kita ini. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap bersama COVID ini segera berakhir dan kita kembali lagi ke kehidupan yang lebih baik lagi, Amin. Insya Allah. normal lagi, dan pastinya sukses untuk kita semua. Gitu Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Wahyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.